Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, kesehatan, kesempatan untuk hadir ke majlis ini dalam rangka untuk talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i yang insyaallah taala merupakan jalan menuju surga. Man salaka tariqan, siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu inilah jalan kebaikan itu terang. Dengan ilmu inilah jalan keburukan itu nampak bagi kita gelap. Karena hidup tanpa ilmu yang akan menuntun kita kepada kebaikan akan membuat kita celaka, akan membuat kita sengsara. Jemaah dimuliakan Allah. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Syarah Thalathatul Usul, yang ini merupakan pertemuan yang kedua dari kajian kita dari bulan yang lalu. Pada bulan yang lalu kita sudah menjelaskan beberapa pengantar dari pembahasan kitab kita ini, bahwasanya kitab Thalathatul Usul adalah kitab yang mudah dipahami, matannya ringkas, matannya mudah dipahami dan ringkas. Kemarin kita sudah sampaikan bahwa ada dua keunggulan kitab ini. Siapa masih ingat? Yang pertama tadi setelah kita katakan karena matannya ringkas dan mudah. Yang kedua adalah kitab ini adalah jawaban terhadap 3 pertanyaan malaikat nanti. Ya. Sebagai jawaban terhadap 3 pertanyaan malaikat di alam kubur, alam barzakh. Ini keistimewaan kitab tadi. Kan ada 3 pertanyaan nanti yang akan ditanya. Man rabbuk? Siapa Rabb kalian? Ya. Apa agama kalian? Siapa nabi kalian? Maka jawabannya ada di dalam kitab yang mulia ini. Ya. Seluruh jawabannya lengkap ada dalam kitab yang mulia ini. Jika kita telah mempelajarinya, kemudian kita telah memahaminya dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah ya, kita akan sukses untuk menjawab pertanyaan malaikat dan akan Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kubur.
Ada dua yang akan dapatkan salah satu dari dua tadi, azab kubur atau nikmat kubur. Azab kubur bagi orang yang tidak mampu menjawab 3 pertanyaan malaikat ini. Sedangkan nikmat kubur Allah berikan kepada yang mampu menjawab pertanyaan dengan penuh ya ilmu dan yakin. Maka sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan kita ulang sambil jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya. Syekh memulai pembahasan dengan bismillah. Menyebut nama Allah. Karena bila kita lihat kitab-kitab para ulama, setiap kebaikan-kebaikan dimulai dengan bismillah. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, i'lam, ketahuilah. Berilmulah. Ya, disuruh untuk mengetahui, disuruh untuk berilmu, ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Bahwa bila kita lihat karya-karya dari Syekh Muhammad bin Al-Wahhab ini, selalu dia memulai mendoakan murid-muridnya. Rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Begitu cara para ulama di dalam belajar. Dia mendoakan murid-muridnya, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib atas kalian untuk mempelajari empat masalah. Al-ula al-ilmu, pertama adalah ilmu ya. Al-ilmu, kalimat ilmu di sini adalah ilmu asy-syar'i. Karena ilmu syar'i inilah yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Karena ilmu syar'i ini hukumnya wajib. Kemudian dirinci ilmu syar'i yang apa? Ma'rifatullah, itu mengenal Allah. Ma'rifatun nabi wa ma'rifatun ya nabiyihi, mengenal nabinya dan mengenal agama Islam bil adillah, dengan dalil. Baru sampai kita membahas kemarin sampai 3 itu kemarin kalau tidak salah. Jadi ada 4 masalah yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim. Yang pertama adalah berilmu ya. Ilmu yang kita wajib itu adalah pertama mengenal Allah, ma'rifatullah. Mengenal Allah ini maksudnya apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah fil qalbi, mengenal Allah dalam hati kita, di mana mengenal Allah ini menyebabkan kita menerima apa yang disyariatkan. Kan banyak pula orang tahu, orang kalau kita tanya siapa Tuhanmu, hanya katakan Allah kan. Sebatas tahu saja tidak cukup. Tetapi di sini mengenal Allah, pengenalan itu sampai ke tingkat al-qabul, menerima. Ya. Pengenalan sampai kepada tingkat menerima apa yang disyariatkan oleh Allah. Tunduk dan patuh kepada apa yang disyariatkan oleh Allah, berhukum dengan hukumnya sebagaimana yang datang yang dibawa oleh Rasulnya. Itu mengenal Allah. Dan kita sudah jelaskan bagaimana cara mengenal Allah. Bukan dengan mengenal diri. Kan ada hadis palsu berkembang. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Bukan seperti itu cara mengenal Allah. Cara mengenal Allah sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya adalah mengenal Allah dengan ayat-ayat syar'iyyah. Ayat syar'i, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dari Al-Quran dan Sunnah kita mengenal Allah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Tidak usah kita mengenal Allah dari hal-hal yang lain. Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai sekalian manusia, ya, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Allah memperkenalkan bahwa Rabb itu Allah, dia yang menciptakan. Allahu 'alal 'arsy istawa. Allah dia bersemayam di atas aras.
Allah itu di aras. Dia yang perkenalkan dirinya di aras. Pengenalan yang paling tinggi itu pengenalan Allah terhadap dirinya dalam Al-Quran. Dan tidak ada lagi jalan lain. Mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ayat kauniyah. Kauniyah yaitu makhluk yang telah Ia ciptakan. Di mana Syekh mengatakan manusia kullama nazara fi tilkal ayat izdada ilman. Ketika dia memperhatikan ayat-ayat ciptaan Allah tadi, bertambahlah ilmunya. Setiap kita memperhatikan ciptaan Allah, apa yang bertambah? Ilmu kita bertambah. Fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang muqinin, orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan? Kemudian ma'rifatun nabi. Ini secara ringkas, nanti pada pembahasan khususnya juga ada pembahasan khusus tentang mengenal Allah, mengenal nabinya. Ini metode yang dipakai oleh Syekh ini, beliau sebutkan secara globalnya dulu, secara garis besar, nanti baru satu persatu dikembangkan, dirincikannya. Ya. Baru beliau sebutkan dulu tentang tiga ini, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal rasulnya, nanti baru beliau rinci. Mengenal nabinya juga sebagaimana tadi, pengenalan yang membuahkan apa? Al-qabul, menerima. Pengenalan yang membuahkan untuk menerima, yaitu tastalzim qabul, menerima apa yang datang dari nabi yang beliau bawa berupa apa? Berupa petunjuk dan agama yang benar. Di mana mengenal nabi ini konsekuensinya yaitu ta'atuhu fima amar, mentaati beliau dalam hal yang beliau perintahkan. Ya, seorang yang mengenal Nabi wajib baginya taat kepada apa yang beliau perintahkan. Wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan, apa yang beliau beritakan dari hadis-hadis beliau. Ya, kita wajib membenarkan. Contohnya akan datang suatu masa, ya, la yubalil mar'u bima akhadahu minal mal, amin halal amin haram. Akan datang suatu masa di mana orang tidak lagi peduli halal dan haram. Dari mana ia mendapatkan harta, mereka tidak peduli lagi. Rupanya yang dikabarkan Nabi ini telah terbukti sekarang. Banyak orang cari harta tak peduli halal haram, asal dapat. Ya, Nabi mengkhabarkan lebih 14 abad yang lalu dan sekarang terjadi. Jadi mengenal Nabi dengan membenarkan apa yang beliau kabarkan, wamtithalu, ya, kemudian tasdiqu fima akhbar, wamtithalu amruhu fima amar, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, menjauhi apa yang beliau larang. Apa yang beliau larang wajib dijauhi. Ini ikhwatina fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'rifatu din Islam bil adillah. Yang ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil. Mengenal agama Islam dengan dalil. Suatu ketika kita melihat orang melakukan suatu amalan, ya, kita tidak boleh menuding dulu dia sesat. Tanya dulu mana dalilnya. Karena untuk mengenal itu, apakah itu diajarkan Nabi atau tidak, apakah itu dari ajaran Islam atau tidak, maka kita harus tahu dalilnya. Dalil itu apa? Petunjuk. Apa yang dikatakan dalil? Dalil itu petunjuk. Petunjuk apa? Itu apa? Al-Quran wa Sunnah. Itu dalil. Maka dalil ada dua bentuk dalil. Pertama dalil sam'iyah. Yang kedua dalil aqliyah. Dalil sam'iyah, dalil dari wahyu. Dalil dari wahyu. Al-Quran dan sunnah itu wahyu. Sedangkan dalil sam'iyah, dalil akal. Nah, dalil akal ini sifatnya mengikut saja. Dia tidak menentukan kebenaran.
Karena ada orang beragama, ambo kalau ndak sesuai juga ambo nak terima. Kan ada orang beragama model itu. Jelas ini perkataan seperti itu keliru. Fungsi akal itu Bapak Ibu adalah untuk memahami, membantu memahami. Memang kalau orang ndak ada akalnya ndak bisa paham agama. Tapi akal itu tidak menentukan kebenaran. Kalau akal itu menentukan kebenaran, banyak orang-orang barat itu cerdik otaknya. Pintar otaknya. Tetapi kan dia kafir, tidak beriman, ya mereka tidak mulia. Mereka hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini mengenal agama Islam dengan dalil. Agama Islam, dinul Islam. Islam. Apa itu makna Islam? Apa tahu? Oh, Pak? Para ikhwah, apa itu Islam? Agama Islam, dinul Islam. Islam adalah din, agama yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Semua agama yang Allah turunkan kepada nabi dan rasul adalah Islam. Hanya saja karena kita umat Nabi Muhammad, nabi terakhir, maka Islam yang kita amalkan itu Islam yang diajarkan Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi. Islam. Apa makna Islam? Islam itu maknanya patuh dan tunduk kepada Allah. Syekh mengatakan al-Islam bil makna am huwa ta'abbud lillahi. Islam secara umum maknanya apa? Beribadah untuk Allah bima syara', sesuai dengan yang disyariatkan. Beribadah kepada Allah sesuai dengan yang disyariatkan sejak Allah utus para rasul sampai hari kiamat. Hanya saja kita beribadah kepada Allah yang disyariatkan, yang Allah syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sebagai nabi terakhir. Oleh karena itu agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai oleh Allah adalah agama Islam. Maka siapa yang mencari agama selain agama Islam tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak diterima agama tadi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sedangkan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Jadi Islam merupakan din yang hak. Agama Yahudi, agama Nasrani itu tidak lagi berlaku setelah diutus Nabi Muhammad. Agama mereka itu berlaku ketika hidupnya Nabi mereka dahulu. Semasa nabinya telah diutus Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nabi terakhir yang menyempurnakan agama-agama yang lain. Wajib manusia untuk beriman dan patuh tunduk kepada Nabi Muhammad. Ini mah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agama Islam perlu kita ketahui, Islam itu sudah sempurna. Ya. Tidak boleh kita tambah, tidak boleh kita kurangi. Sempurnanya apa yang diajarkan oleh Nabi kita, itu yang kita ambil. Yang tidak diajarkan, tidak kita ambil. Ambil agama kita. Jangan ambil agama lain. Rayakan apa yang dirayakan oleh agama kita. Jangan merayakan apa yang tidak dirayakan oleh agama kita. Ya, seperti banyak kaum muslimin bentar lagi juga ikut merayakan Natal. Ya mereka, agama mereka silakan mereka untuk merayakan, jangan ikut kita umat Islam. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur adukkan antara yang hak dengan yang batil.
Mungkin juga tahun baru. Itu adalah perayaan agama non-muslim, agama orang-orang kafir, kita tidak boleh ikut juga merayakan. Imam dimuliakan Allah, banyak di antara kaum muslimin mereka melaksanakan ajaran-ajaran agama lain yang membuat ya agama mereka bangga. Padahal mereka sendiri tidak melakukan sebagaimana yang kita lakukan. Jadi agama Islam sudah sempurna, tidak butuh penambahan, ya. Tidak butuh dikurangi, semua sudah lengkap dan merupakan nikmat yang besar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina, aku telah reda Islam menjadi agama bagimu. Kembali kita kepada yang ketiga ini, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil. Ini cara kita. Cara kita beragama Islam adalah dengan dalil. Kalau ada orang mengajak kita melakukan suatu amalan, dia ada dalil Pak. Di mana kok? Di mana wak dapi nampak lakukan nampak kerjakan ini. Nampak orang menggerakkan jarinya. Selama ini kita belajar kan waktu ketik dulu 3 kali bergerak batal salat kita. Ya tu Pak. Tiba-tiba ada saja orang muncul menggerak-gerak jari ketika tahiyat. Maka untuk mengenalnya dengan dalil. Ini Bapak kerjakan, ada dalilnya enggak? Karena kita tidak boleh menyesatkan orang dalam beragama sebelum kita tahu dalilnya. Dalilnya harus benar. Baru itu. Ada juga dalilnya tidak benar. Dalilnya itu harus hadis yang sahih, Al-Quran dan Sunnah, namun juga harus ada penempatan dalil pas, dalilnya pas, dalil dan istidlal harus benar. Jadi ini yang membuat kita ini bisa cerdas Bapak Ibu mengenal agama Islam dengan dalil. Bila kita lihat masyarakat kita, cara dan pola mereka beragama itu ya tidak berdasarkan dalil sebagai masyarakat kita. Pertama kita lihat ada orang menjalankan agama berdasarkan tradisi atau kebiasaan. Kenapa Bapak kerjakan ini? Yalah dari dulunya modeko. Sejak inyak wak dulu lah modeko. Itu yang jadikan dalil. Apakah itu dalil? Tidak. Sebab orang-orang musyrik zaman dahulu kalau ditanya itulah dalilnya. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, jika dikatakan kepada mereka, ayolah, ya, ayolah kamu, mari kita melaksanakan apa yang Allah turunkan. Apa jawab mereka? Qalu bal nattabi' ma alfaina alaihi aba'ana. Cukuplah kami mengikuti apa yang telah kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami dahulu. Jadi kalau ada orang beralasan menjalankan suatu ritual ibadah atau agama dengan alasan ikulah dikerjakan nenek moyang kita dahulu, maka Bapak Ibu tidak ada ubahnya kita seperti orang musyrikin zaman dahulu juga berdalil dengan dalil yang sama. Nenek moyang kami melakukan seperti ini dahulu. Jadi apa yang dalil itu? Yang dalil itu qala Allah wa qala Rasul. Ya, itu yang dalil. Dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, kemudian penempatannya. Kalau tidak ada di situ, maka itu tidak dalil. Sedangkan akal itu hanya sebatas membantu untuk memahami agama. Mengenal agama Islam dengan dalil. Contohnya, dari mana kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dari mana tahu Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dari dalil. Dari dalilnya mana? Al-Quran, Al-Fat, ayat 29. Buat nanti kalau nak tahu dalil,
Kalau ada orang bertanya, kok iya Nabi Muhammad itu Rasulullah, di mana dasarnya Nabi Muhammad itu Rasulullah? Dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka bersikap tegas kepada orang kafir. Ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Dalam surat Al-A'raf, surah Ali Imran ayat 144, Ali Imran 144 juga demikian. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Nabi Muhammad itu melainkan seorang rasul, qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu sebelumnya para rasul. Ini menjadi dalil bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang menjadikan dalil itu orang banyak. Bakwa kerajuan, orang banyak mau deko. Itu dalilnya. Betul, bisakah itu jadi dalil? Tidak. Wala tuti' wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati kebanyakan manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kebenaran dalam Islam itu bukan mayoritas. Artinya ada kebenaran mutlak. Artinya bisa jadi mayoritas itu benar, tapi bukan mutlak. Orang banyak tidak bisa jadi landasan kebenaran. Ya. Sebagaimana kita di negeri kita ini, kita akan memakai sistem demokrasi. Demokrasi itu berdasarkan orang banyak. Kalau orang banyak menunjuknya jadi orang cadia. Walaupun itu yang menunjuk tadi bukan orang yang cadia. Ya. Dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam, ya, orang yang berhak jadi pemimpin itu siapa? Ahlul halli wal aqdi. Yang menunjuknya itu orang cadia. Orang yang berilmu. Bukan orang yang bodoh. Kembali kita kepada mengenal agama Islam dengan dalil. Ini saya garis bawahi bahwa ini adalah merupakan manhaj, ya, jalan yang ditempuh Nabi untuk menjalankan agama ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan kebiasaan nenek moyang, bukan berdasarkan pendapat orang banyak, bukan pula berdasarkan kebiasaan atau budaya atau tradisi, bukan pula berdasarkan logika. Nah, logika itu menurut akal. Memang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi 3 landasan pokok kita, dan ini akan terus kita kembangkan dalam pembahasan berikutnya. Nah, tatkala seseorang sudah berilmu, ya, tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya, maka tidak cukup itu saja. Mesti dia masuk kepada yang kedua, masalah yang kedua apa? Al-amalu bih, beramal dengannya. Kalau berilmu saja tapi tidak beramal, maka dinyatakan oleh Allah ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka itu? Yahudi. Yahudi tahu, ya, dengan agamanya, tahu dengan Taurat, tapi dia tidak mengamalkan isi Tauratnya. Apa yang Allah berikan kepada Yahudi dimurkai oleh Allah, karena dia berilmu tidak beramal. Maka tanggung jawab, ya, terhadap ilmu itu apa? Beramal dengan ilmu tadi. Amalkan ilmu tadi. Kalau ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak berbuah. Al-ilmu wal amal bil haqiqah, amal itu, sedangkan amal itu adalah buah dari ilmu. Faman amila bila ilmin faqad syabahan nasara. Siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mereka menyerupai Nasrani. Waman alima wa lam ya'mal. Siapa yang berilmu tapi tidak beramal, ya, dia menyerupai Yahudi.
Jadi konsekuensi yang kedua, tanggung jawab kita terhadap ilmu itu adalah beramal. Agama ini bukan untuk kita jadikan bahan debat, bahan diskusi, tapi adalah untuk kita amalkan. Tatkala kita sudah mengamalkan untuk diri kita, masuk ke masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ya agama ini. Siapa orang yang mula-mula kita berdakwah, kita dakwahkan? Tentu orang yang paling dekat dengan kita. Suami dakwahnya kepada istri. Istri dakwah kepada suami. Kemudian kepada orang lebih dekat dengan kita, anak-anak kita. Ad-da'watu ilaih. Islam itu bukan agama individu. Sendiri-sendiri. Kalau masuk surga lah, masuk neraka lah. Bukan itu agama Islam. Islam merupakan din, agama yang paling peduli terhadap keselamatan umatnya. Ya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lidahnya dan tangannya. Kalau masuk surga, kita juga menginginkan orang lain masuk surga. Ya. Oleh karena itu, dalam agama kita ada dakwah. Ada sifatnya mengajak. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Jadi ad-da'watu ilaih, mendakwahkan. Ad-da'watu ila ma ja'a bih Rasul. Dakwah itu kepada apa kita berdakwah? Dakwah kita mengajak kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari syariatnya, ya. Di mana Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Serulah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah dan pengajaran yang baik. Kita berdakwah dengan cara apa? Hikmah. Lemah lembut, santun, ya. Tidak seperti ya hakim yang langsung memutuskan perkara. Ya. Tetapi kita sifatnya apa? Mengajak. Ya. Mari salat, mari kita bertauhid, ya. Beriman, kita menjauhkan segala bentuk kesyirikan dengan hikmah. Demikian juga kalau kita berdialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan cara hikmah, wal mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, mungkin dengan bercerita, dengan kisah-kisah. Kemudian dengan apa lagi? Wajadilhum, ini jika sekiranya orang mengajak untuk dialog atau debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Dialoglah, debatlah dengan cara yang lebih baik. Maka wala budda, mesti dakwah itu harus dengan ilmu. Makanya mulai harus dengan ilmu dulu. Tidak setiap orang harus berdakwah. Kalau nanti salah di dalam penyampaiannya, salah dalam beritanya, maka berakibat fatal. Dakwah harus dengan ilmu. Nah, metode dakwah itu banyak, atau wasilah dakwah itu banyak. Dakwah dengan khutbah Jumat, ya, bagi yang mampu berkhutbah Jumat. Tapi ada saudara dengan ilmu dulu. Dakwah dengan memberikan pengajian, ya, termasuk juga dakwah di halaqah ilmu, dakwah dengan menulis, ya, kemudian dakwah dengan bilhal, dengan mencontohkan amal-amal yang kita lakukan. Jadi banyak metode dakwah, banyak wasilah dakwah yang bisa kita lakukan.
kita rajin salat ke masjid. Ini dakwah bil hal. Seorang wanita yang berpakaian syar'i, berhijab syar'i, ya. Dakwah bil hal. Kita melaksanakan itu sama-sama dengan kita mengajak. Menampakkan akhlak yang baik kepada orang lain. Sama dengan kita berdakwah dengan hal. Karena tidak mesti kita berdakwah ini harus jadi penceramah. Ya. Keliru itu. Karena yang dituntut dalam agama ini apa? Beramal. Nah, dakwah itu merupakan ibadah yang mulia. Orang-orang yang ikut membantu dakwah, dia juga mendapatkan bahagian pahalanya. Contoh tadi Ustaz Rizal mengumumkan, ya, media yang akan dibuat, yang akan dibeli, HP yang akan dibeli untuk menyebarkan dakwah. Uang yang kita berikan itu adalah bahagian dari sarana dakwah untuk membantu. Bisa terbeli kamera umpamanya kan, lalu dengan kamera tadi orang lain dapat ilmu pula, maka kita dapat pahala. Ini dakwah itu bukan menceramah saja. Jemaah dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujurin man tabi'ahu." Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. Contoh Bapak Ibu, ada kajian di sini, ada kawan awak, ya, ada kegiatan tak pada maghrib? Tak ada Pak, batu. Kalau payah ke masjid Umi, itu ada pengajian. Maka itu kita sudah berdakwah. Ya dakwah menyampaikan, tapi kita mengajak orang lain itu datang ke situ. Ya. Oleh karena itu, ya, agama ini bukan untuk diri kita saja, juga untuk orang lain. Nah, orang lain inilah melalui dakwah, melalui ajakan-ajakan tadi, melalui ajakan kita selamat, orang lain juga selamat. Kita masuk surga, orang lain juga masuk surga. Itulah agama. Agama yang paling peduli terhadap keselamatan orang lain adalah agama al-Islam. Siapa yang mengajak orang kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala yang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah. Demikian juga kalau ada orang mengajak orang kepada kesesatan, dia dapat dosa juga, seperti dosa orang mengikutinya. Man dalla ala khair, siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti pelakunya tadi. Nah, oleh karena itulah, ya, kita ada motivasi untuk berdakwah, ya, mengajak sifatnya bil hal, ya. Kemudian ar-rabi'ah, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi. Ya. Sabar terhadap, ya, sesuatu yang menyakiti. Tadi pertama kita berilmu. Ilmu dulu, ilmu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agamanya dengan dalil. Ini kita amalkan. Kemudian yang kedua, kita amalkan ilmu tadi. Kita amalkan untuk diri kita. Ya. Kemudian baru setelah kita amalkan untuk diri kita mengajak orang lain. Siapa orang yang kita ajak dulu? Karib kerabat kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Nah, di dalam mengajak itu nanti, dalam berdakwah itu pasti ada ujiannya. Apa senjata kita? As-sabru 'alal adza fihi. Sabar terhadap beban-beban yang menyakiti hati kita. Orang tidak semua senang dengan ajakan-ajakan kita tadi. Kalau kita mengajak, contohnya kini kita berusaha mengajak orang kepada sunnah Nabi. Sunnah apa ini, kata orang? Sunnah kan sunat kan? Nyegalak-galakan kok. Nah, jangan kita mundur. Ya.
Harus kita bersabar. As-sabru 'alal adza, fi sabar terhadap apa yang menyakiti. Karena sudah menjadi sunnatullah bahwasanya dakwah itu akan penuh dengan ujian. Walaupun kita tidak mendakwahi orang lain, tapi yang kita amalkan saja dari ajaran agama ini pasti ada ujian. Contoh, seorang yang mengamalkan sunnah berjenggot saja, jenggot lah. Ujian berjenggot, orang akan mengatakan, menyamakan dengan apa? Kambiang. Sentalai rayaji kumaha. Itu akan muncul dari seseorang yang awalnya kan dianggap bercanda. Tapi canda seperti itu tidak boleh. Kalau bercanda dalam agama waktu boleh, tapi tidak boleh menghina sunnah Nabi. Ya, memang ya kita maklumi bahwa kebiasaan masyarakat kita kok suka galak. Betul tu Pak? Sadonya digalaknya. Suka ketawa. Bahkan dai-dai yang lancar itu, yang laku itu, kalau dai itu, ustaz itu mampu membawa orang tertawa. Tapi setelah ditanya, kaji ustaz itu tadi, Masya Allah rancak kajinya. Wah rancaknya, lucu ustaznya. Yang ditanya kaji, tapi jawabannya apa? Lucu. Besok ditanya lu balik. Hebat ustaznya. Yo, lucu ustaznya. Mana ilmunya? Mana ilmu? Kita datang itu kan untuk beraja, bukan untuk bergara-gara. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah kita dapatkan para ulama mengajar itu membawa orang tertawa, terbahak-bahak. Namun bukan berarti tidak boleh bercanda. Bercanda itu boleh, tapi candanya benar. Namun bercanda itu hanya sekedar ibarat awak makan diagih garam. Namun tidak boleh pula banyak garamnya. Kalau banyak garamnya buat apa? Pak, masin tidak patah selera awak dia. Hanya sekedar. Itu pun canda yang benar. Nabi juga bercanda. Tapi canda beliau itu benar. Apa contoh canda Nabi? Nenek-nenek tidak ada di surga dah. Ketika itu ada seorang nenek. Nabi katakan kepada nenek tadi, nenek-nenek tidak ada di surga dah. Ibu lah ti nenek tadi. Ya itu ya. Panggil nenek tadi oleh Nabi, nanti di surga itu kita seusia, sebaya semuanya. Tidak ada dan tua dah. Di surga itu nanti kita sama gadang. Usia umur 30-an, ya. Nah, inilah. Kembali kita kepada sabar tadi, maka kita perlu bersabar. Begitu juga seorang wanita yang sudah mulai hijrah, mungkin dia berpakaian syar'i, berpakaian dalam, tidak asal-asalan, akan disakiti oleh orang. Kok berlebihan kainnya kok mah? Ya, padahal kan kita lebih sempurna. Ini cobaan, ini ujian. Maka sabar. Sabar dalam menghadapi. Rajin ikut pengajian. Tetap akan ada juga celaan dari orang. Rajin ikut. Tidak rajin dicela orang juga, rajin juga dicela. Maka kita perlu bersabar, menahan diri dari celaan orang. Orang yang sabar itu, dia siap untuk dicela orang, dia mampu menghadapinya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Sampai nanti kita lanjutkan lagi ba'da as-shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'.
Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan, kembali kita ulangi, ada 4 hal yang wajib kita ketahui, kita pahami, kita amalkan bagi seorang muslim. Yang pertama apa? Apa yang pertama? Al-ilmu. Apa saja ilmu yang wajib kita pelajari? Pertama apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, mengenal nabinya dan rasul. Yang ketiga, mengenal Islam dengan dalil. Mengenal Islam saja kalau tidak tahu kita dalilnya, belum bisa dikatakan kita mengenal Islam dengan sempurna. Ini 3 ilmu yang wajib kita ketahui. Adapun selain dari itu, ya, seperti kita belajar ilmu umum, ya, ini hukumnya mubah, boleh, ya. Kita belajar ilmu umum, hukumnya boleh. Matematik, fisika, kimia itu boleh ya sifatnya. Tidak sebagaimana wajibnya dalam mempelajari ilmu syar'i. Ya. Atau sebagian dari ilmu umum juga bisa jadi wajib kifayah bagi sebagian orang. Contoh ilmu kedokteran. Kalau sekiranya tidak ada dokter, maka harus ada 1 orang dokter. Maka wajib bagi sebagian orang tadi untuk mempelajari ilmu kedokteran agar nanti bisa untuk mengobati orang. Nah, yang kedua apa kewajiban yang kedua setelah berilmu? Beramal. Kewajiban kita, konsep tanggung jawab ilmu itu ada beramal. Karena betul banyak orang yang tahu hukumnya wajibnya sholat, tapi tidak mau sholat. Ya percuma. Maka wajib beramal. Beramal untuk pribadi dulu, untuk diri sendiri. Ya. Setelah beramal untuk diri sendiri, masuk yang ketiga apa? Ad-da'watu ilaihi. Ya, mendakwahkan ilmu tersebut. Berarti dakwah ini adalah kaitannya untuk orang lain. Siapa orang lain yang pertama kali kita dakwahkan? Orang terdekat kita, karib kerabat kita, tentu suami atau istri, anak, keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Kita tidak diwajibkan untuk mendakwahi orang lain. Yang diwajibkan mendakwahi orang lain itu hanya sebagian orang saja. Tapi kita wajib mendakwahi, menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, dalam lingkup keluarga kita, ini yang wajib kita selamatkan. Wah, kita masuk surga, kemudian sementara orang tua kita bagaimana? Tentu kita merasa sedih dan merasa kasihan melihatnya. Oleh karena itu, tentu mendakwahi mereka penuh dengan kasih sayang, bukan menghantamnya. Balik dari pengajian kau, tiba-tiba awak bangi ke orang tua, sirik mah. Tidak mau itu dah dakwah. Tapi dengan lembut, dengan kasih sayang. Umpama orang tua kita di rumah ingin bobek ke dukun, ngajak awak untuk agar awak mau menggoncengnya, bobek ya. Mak pergi bobek je dulu. Ke mama, ya boleh pergi ke dukun dah. Apa dakwah kita di sini? Dia mak, ambo dari ibu kamak ke mak bodos ya dia ingin sayang kamak ke bidan aja awak pergi bang. Ke puskesmas saja. Tidak ada yang ke dukunnya. Kalau ke dukun, ya, ambo terus terang, ya, ambo tidak bisa mantan mak ke dukun dah. Ambo takui, ya, mak masuk neraka, ambo masuk neraka pula. Dia mantan sama ke bidan lah. Itu sikap kita. Mungkin kita berhibah hati menyampaikan kepadanya, ya, bukan dengan keras, karena memang
mungkin karena dari dia mendapatkan ilmu itulah dari keteknya. Ya, jadi memang berat. Butuh apa namanya sini? Butuh kesabaran kita di dalam menyampaikan tadi. Jadi itu butuh kesabaran. Selamatkan diri kita, keluarga kita dari api neraka. Ya, jangan kita aja yang selamat, kita ingin selamat pula orang-orang dekat kita, sahabat-sahabat kita yang dekat Jawa, ingin kita selamatkan juga. Nah, itulah Islam. Kalau Islam sudah seperti itu, insya Allah akan berkembang. Ya. Kalau kita bercerita dengan orang lain, cerita kita sudah mulai cerita saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Nah, ketahuilah bahwasanya Islam itu, ya, di dalam mengamalkan Islam pasti ada riak-riak yang tidak kita inginkan, pasti. Di mana, ya, ada kawan, di situ ada lawan. Namun kita tidak mencari lawan. Kalau dia muncul, ya kita hadapi dengan penuh kesabaran. Nah, sabar, para ulama membagi sabar itu kepada 3 macam bentuk kesabaran. Pasti salah satunya akan kita hadapi. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam mentaati perintah Allah. Nah, contohnya, ya, salat 5 waktu, kita butuh kesabaran. Kalau nak sabar kita salat, terutama salat sendirian ini, tentu kita akan mengejar target. Atau salat tarawih, salat sunnah yang dilaksanakan berjamaah. Sebagian masjid dikendalikan oleh jemaah. Usah lama-lama pendek-pendek je lah sureknya. Penuh kesabaran, sabar dalam mentaati Allah. Termasuk mentaati Allah, ya, mengamalkan sunnah Nabi ini. Sabar dalam akidah yang sahih. Sabar di atas tauhid, yaitu dengan menjauhi kesyirikan. Maka kita perlu sabar dalam mentaati Allah, termasuk dalam mendengarkan kajian ilmu, termasuk dalam mendapatkan ilmu ini. Mungkin ada di antara kita yang kesulitan memahami pelajaran, payah mana memahami kajian Buya kemah. Hadapi dengan sabar. Tidak mesti harus semuanya hafal dan tahu, tapi 1-2 saja, tapi lah menyangkut ke hati awak, lah tikut. Besok tambah lagi 1 atau 2. Besok tambah lagi 1 atau 2. Akhirnya akan banyak. Allah itu tidak langsung berikan kita pemahaman keseluruhannya, ya. Tetapi Allah memberikan pemahaman kepada kita berangsur-angsur. Akhirnya sempurna. Saya juga seperti itu belajar. Ketika belajar itu, ya, disuruh menghafal, yang menghafal. Kadang-kadang tak ngerti. Banyak juga yang tak ngerti yang dihafal tadi. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ya, mungkin sebulan ke depan atau setahun ke depan, barulah mengerti apa yang dihafalkan dulu. Allah tidak memberikan ilmu sekaligus, Bapak Ibu yang milik Allah. Allah memberikan ilmu secara berangsur-angsur, 1, 2, 3, sehingga barulah kita mendapatkan ilmu tadi. Maka butuh kesabaran kita. Butuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Mungkin Bapak Ibu ada dari jauh datang ke sini. Dari mana paling jauh? Yang di Siko? Ada yang luar Alan Panjang? Ada. Nah, ini butuh kesabaran. InsyaAllah sabar kita itu akan diganti oleh Allah dengan ganjaran pahala, dan juga akan diganti oleh Allah dengan dunia. Jangan khawatir kita, ya. Dengan datangnya kita ke sini, Allah akan ganti dengan ganjaran yang besar. Kemudian urusan dunia kita pun akan dipermudah oleh Allah, asal kita sabar, ya. Sabar di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabrun an maharimillah. Sabar terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Sabar atas apa yang diharamkan oleh Allah. Mungkin kalau kita sebagai pedagang,
Rata-rata orang sudah mengurangi timbangan, ya, mengalih orang mengurangi timbang. Kita tidak, biarlah kita untung kita sedikit, asal halal, ya, sabar kita. Rata-rata orang lah baduto, kalau makanannya, kalau buahnya dicampurnya kan, kita enggak, kita semuanya bagus. Saya, ya, sebagian orang penjual buah itu ada yang dicampurnya itu, yang sebagian yang bagusnya, sebagian enggak, campur dalam menjualkannya. Kita sabar, kita yang bagus saja jual, nggak campur yang jelek sama-sama jelek juga, yang bagus sama-sama bagus. Nah, maka kita sering menemukan orang menjual buah-buahan seperti duku kan. Ada di antara buahan itu yang masam, jauh berbeda dengan, ya, misalnya ada 1 kilo, akan kita temukan 10 atau 15 masam. Sebagiannya bagus sekali. Berarti itu dicampur. Nah, ini termasuk kebohongan juga. Ya, mungkin ini tidak rahasia, sudah ma'ruf. Orang berdagang itu dicampurnya yang ancak, yang jeleknya kok diaduk-aduknya. Kita biarlah yang bagus-bagus saja, yang jelek juga sama-sama jelek. Nggak boleh kita campur aduk, ya, kita campurkan. Butuh kesabaran. Sabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Apabila di kantor, kita kerja di kantor, orang sudah berduto, sudah korupsi, maka kita tidak ikut campur. Atau kita sebagai seorang pedagang, ya, ada langganan kita selalu meminta, ya, yaitu bon kosong, agar dia yang mengisi nanti. Padahal orang ini belinya banyak. Mungkin dulu ketika kita tidak tahu dengan sunnah, dengan kebenaran, ya, lancar aja. Namun ketika itu kita sudah tahu dengan kebenaran, ambo yang tidak menerima bon kosong lah. Apa yang Bapak beli harganya segitu saya tuliskan. Kenapa? Karena dengan saya mengizinkan Bapak ini, saya sudah memberikan peluang berdosa untuk saya dan untuk Bapak. Banyak rata-rata orang seperti itu, buat bon kosong. Begitu juga di dunia pendidikan juga banyak seperti itu. Ya, orang membeli barang, ya, untuk mengangkat harga, pokok itu untuk mengangkat harga agar dapat bagian daripada dana bos. Ya, kita sebagai pedagang, kita bilang apa adanya. Saya tidak bisa menerima faktor kosong. Berapa yang Bapak beli itu saya tuliskan. Kalau tidak saya, bila tidak laku, bila tidak terjual. Kenapa demikian? Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka kita perlu bersabar dalam hal yang diharamkan oleh Allah. Jangan kita ikut, jangan kita terlibat dengan hal yang diharamkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Sabar atas ketentuan Allah yang tidak menyenangkan. Kalau yang menyenangkan, tidak salah kita bicara. Sama-sama kita maklumi, kita suka, ya. Tetapi yang ketentuan Allah, takdir Allah yang tidak kita senangi, kita sabar. Yang menyakiti hati kita, kita sabar. Mungkin penyakit yang menimpa kita, kita sabar. Mungkin, ya, ketika kita melaksanakan ajaran agama ini, artinya kita berpegang kepada prinsip, ya, prinsip halal. Kemudian sejak kita berpegang pada prinsip halal ini, ya, rezeki kita semakin berkurang. Ya, sabar. Dulu banyak langganan-langganan kita. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Bersama orang yang sabar, Allah akan menolongnya, Allah akan membantunya, ya, Allah akan membelanya. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka sabarlah kita dalam persoalan-persoalan takdir yang tidak menyenangkan. Ya, mungkin orang menyakiti kita, ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita sabar di dalam
menghadapinya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, 4 perkara pokok ini sudah termaktub di dalam surat Al-Asri. Ya. Kandungannya terdapat dalam surat Al-Asri. 4 perkara pokok ini: al-ilmu, al-amal, kemudian as-sabru, al-ilmu, amal, ad-da'wah, as-sabru. Ini adalah terangkum dalam surat Al-Asri. Maka dibawakanlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr ilal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat yang barangkali semua kita hafal. Rupanya surat ini mengandung pelajaran yang besar. Ya. Bahkan apa kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu, lauma anzalallahu hujjatan, sekiranya Allah tidak turunkan hujjah melainkan surat ini saja, illa hadhihi surah lakafathum, sudah cukup surat ini menjadi dalil. Ya, kenapa? Karena dalam surat Al-Asri sudah terdapat semua kebutuhan kita, yaitu al-ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Sudah terdapat ya hal-hal pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam surat ini dengan waktu, ya. Karena waktu itu adalah suatu hal yang pokok, yang wajib ya kita jaga. Contohnya, kita tidak akan bisa datang, saya dan juga Bapak-bapak, Ibu sekalian tidak akan bisa datang ke majlis ini kalau tidak ada waktu. Waktu sehat, waktu senggang, Allah yang berikan. Oleh karena itu Allah bersumpah dengan waktu, karena waktu ini sangat bermanfaat, sangat berguna. Waktu itu adalah kehidupan kita. Maka jangan sampai waktu-waktu kita, waktu kosong kita hilang begitu saja. Sejak habis maghrib tadi sampai sekarang, Bapak Ibu sudah menggunakan waktunya pada perkara yang diberkahi oleh Allah, yaitu talabul ilmi asy-syar'i. Sebagian orang antara maghrib dan isya ini banyak waktunya makan, kemudian tidak nentu aja, nonton TV. Padahal waktu antara maghrib dan isya itu waktu yang sangat berguna. Menghafal Quran, jika tidak ada pengajian kita baca Quran, ya. Maka ini perlu kita perhatikan. Allah bersumpah dengan waktu karena waktu sangat berguna sekali. Kemudian Allah katakan, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia itu berada dalam keadaan merugi. Hukum asalnya manusia itu merugi. Mukmin dia atau kafir dia, kecuali orang-orang yang mana sudah terdapat orang yang tidak merugi tadi, orang yang memiliki sifat yang pertama adalah al-iman, beriman, bertauhid kepada Allah. Nah, tauhid ini tidak akan bisa beres, tidak akan benar melainkan dengan ilmu. Oleh karena itu para ulama memasukkan dulu sebelum iman ilmu dulu, al-ilmu kemudian iman. Karena iman tidak akan baik kecuali dengan ilmu. Pak, insyaallah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekiranya kajian-kajian ini rutin terus diadakan seperti ini, Pak, insyaallah hidup Bapak Ibu akan baik. Akan berubah. Apa yang merubahnya? Yang merubahnya Al-Quran dan Sunnah. Gaya hidup, pola hidup yang biasanya berlebihan, sekarang hidupnya sederhana walaupun dia ada nikmat. Yang biasa tidak berinfak. Kehidupan kita akan baik dengan apa? Dengan ilmu dan amal. Jadi orang yang tidak akan merugi, orang yang berilmu, beriman, beramal, amal saleh. Amal saleh ini ada 2. Amal saleh khas, khusus, yang hanya untuk kita saja. Salat, puasa, sedekah untuk kita. Ada amal saleh al-muta'addiyah, yang efeknya untuk orang lain. Seperti apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, ya, mengajar,
Ini amal soleh yang muta'addiyah. Bahwa manusia akan merugi kecuali orang yang beriman, berilmu, beriman, beramal soleh, kemudian mereka saling memberikan nasihat dengan kebenaran dan kesabaran. Artinya adalah nasihat atau wasiyah, saling mewasiatkan. Ini merupakan satu tanda orang-orang beriman adalah dia saling mewasiatkan. Bahkan kita boleh meminta pada orang lain yang kita kenal baik akhlaknya, di saat kita sudah mulai futur, sudah mulai malas, tolong lambo nasihati yang buah. Tak perlu minta, tidak mesti minta nasihat kepada ustaz. Tapi kalau kepada sama mukmin pun, orang yang kita kenal baik, agar semangat kita ini muncul, maka kita minta nasihat. Bahkan di antara hak seorang muslim adalah memberikan nasihat. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika dia minta nasihat, maka nasihatilah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, nasihat itu, wasiat itu, nasihat atau wasiat prinsipnya apa? Al-haq, di atas kebenaran. Tidak boleh saling menasihati di atas kebatilan. Tidak boleh. Tapi ada prinsipnya al-haq. Kemudian di antara hal yang akan bisa membawa nasihat itu agar lebih baik, as-sabru, yaitu kesabaran. Kenapa? Karena dakwah itu tidak akan dakwah itu mengalami proses. Ya, tidak bisa 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, bertahun-tahun. Ya. Maka butuh apa? Kesabaran. Mungkin kita dakwah di lingkungan keluarga kita belum didengar hari ini. Mungkin Allah akan berikan hidayah setelah kita meninggal umpamanya. Ada juga seperti itu. Ada juga seperti itu. Setelah orang kita telah tiada, baru orang tahu apa yang kita sampaikan. Kewajiban kita adalah di sini menyampaikan dengan kesabaran. Sabar, tenang, tidak tergesa-gesa. Tidak semua persoalan yang harus kita sampaikan. Yang pokok-pokok dulu. Apa yang pokok-pokok? Akidah. Akidah dulu. Pokok-pokok akidah. Persoalan syirik segala macam. Ini yang kita sampaikan. Ibaratnya adalah mengobati penyakit orang yang kita obati bukan penyakit kecil. Akar penyakit itu dan kita obati dulu. Ya. Apa akar penyakit itu? Kesyirikan atau krisis akidah. Itu yang kita obati. Kalau ini sudah kita obati, maka insyaallah penyakit-penyakit lain akan sembuh. Jadi ini dilakukan dengan penuh kesabaran. Kemudian ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah. Dalam kita berdakwah, dalam menyampaikan kebenaran ini butuh, ini termasuk bagian dari jihad. Kata Imam Ibnu Qayyim, jihadun nafsi namanya, jihad terhadap diri sendiri. Jihad terhadap diri sendiri terbagi kepada 4 tingkatan. Yang pertama, yang ini jihad yang berkaitan dengan ilmunya, an yujahiduha ala ta'allumil huda wa dinil haq alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'ashiha wa ma'adiha illa bihi. Ini yang pertama. Jadi jihad itu bukan perang saja, menuntut ilmu termasuk jihad. Maka apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ada 3 tingkatan jihad terhadap diri sendiri. Yang pertama, berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar ini. Berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar ini. Jadi artinya adalah kehadiran kita di sini, kedatangan kita ini butuh namanya jihad. Apa itu? Bazlul juhdi, mencurahkan segenap kemampuan kita untuk bisa hadir, menyimak dengan baik, ya, dengan penuh perhatian. Ini bagian dari jihad. Karena ada orang yang sekian sudah lama menuntut ilmu, tapi banyak tidak tahu dengan persoalan-persoalan.
bertahun-tahun hadir di majelis ilmu, tapi persoalan yang ditanyakannya itu saja, padahal sudah sering dibahas. Maka perlu kita berjihad untuk mendapatkan ilmu ini, mendapatkan petunjuk yang benar. Diharapkan ke depan catat, bawa buku, karena pendengaran kita ini terbatas. Pendengaran terbatas. Besok kita datang Buya lain, seminggu besok lain, tahu dah anak akan dibuya sebelumnya. Jadi diharapkan kepada kita untuk hadir berjihad, kita mendapat petunjuk ini dengan mencatatnya. Ya. Di majlisnya Ustaz Yazid bin Abdul Karim Jawas, di majlis beliau, ya, itu semua ya para jamaah wajib bawa buku catatan. Sebab nanti kalau tidak bawa buku catatan, datangnya besok itu balik dari kajian lupa balik, hilang balik, ya. Bawa buku catatan. Diharapkan ya untuk minggu-minggu depan kita berharap bawa buku catatan. Kecuali kalau ya bapak-bapak yang sudah tua-tua yang mungkin catat itu tidak ada, tapi yang bagi kita bawa buku catatan. Ya, yang muda-muda, ternyata kita kan muda ini. Ya. Tak kok mau kita tua, ya, yang tua aja bawa buku catatan. Maka berjihad kita untuk mendapatkan ilmu dengan mencatatnya. Jihad yang kedua, bentuk tingkatan jihad yang kedua, setelah mendapatkan ilmu, an yujahiduha alal amal bihi ba'da ilmihi. Berjihad juga untuk beramal, berjihad untuk mengamalkan ilmu tadi. Setelah kita jihad mendapatkan ilmu, mendengarkan dengan baik, mungkin dengan mencatatnya, memperhatikan dengan serius, masuk ke fase yang kedua, tahap yang kedua, berjihad untuk mengamalkan, bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang kita dengar, kita amalkan. Karena tanpa ada kesungguhan, kita malas untuk mengamalkan. Maka kita berjihad pula untuk mengamalkan ilmu setelah kita berilmu tadi. Yang ketiga, tingkatan jihad yang ketiga berdasarkan surat Asy tadi, an yujahiduha 'ala dakwah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Berjihad untuk mendakwahkan ilmu tadi. Setelah kita amalkan ilmu tadi, berjihad pula kita untuk mendakwahkan ilmu tadi, mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Ya. Mengajarkannya kepada orang yang tidak tahu. Bagaimana Allah mudahkan lidah kita ini dengan untuk memberikan nasihat secara individu, secara pribadi kepada orang lain. Kita perlu berjihad. Tampamanya lah masuk ke salat maghrib, ya. Ya kita ada orang yang sibuk juga dengan lagi, ya kita ajak, Pak. Mari kita salat, Pak. InsyaAllah apa yang Bapak cari ini, InsyaAllah besok akan dapat lagi. Ya. Walaupun orang kok abangi orang itu, tapi kita InsyaAllah kita dulukan minta Allah, Pak. Berjihad pula untuk menyampaikan. Kalau itu payu oleh. Tidak ya, kita sudah menyampaikan gitu. Berjihad kita untuk mendakwahkan ilmu tadi sesuai dengan kemampuan awak. Ya. InsyaAllah Allah akan berikan keberkahan dalam ilmu tadi. Yang keempat, tingkatan yang keempat, berjihad untuk sabar di atas beban dakwah. Nah. Jadi untuk sabar pun kita butuh jihad. Karena beban dakwah yang akan kita pikul, kalau tingkatan kita hanya sebatas kita yang kita dakwah itu hanya diri kita dan keluarga kita, pasti akan ada beban yang kita sampaikan tadi, yang kita amalkan. Ketika orang sudah melihat perubahan pada diri awak, ya, yang dulunya kok ada acara-acara kematian, mengaji di kematian, dulu dia hadir, sekarang dia tidak hadir, maka dia butuh berjihad akan tudingan orang lain yang akan menyakiti
hatinya. Katakan aliran sesat segala macam, butuh apa dia? Butuh kesungguhan, yaitu sabar dalam menghadapi semua itu. Maka dia perlu berjihad. Dia menanggung beban, ya. Tapi insyaallah taala Allah akan berikan kemudahan kepada kita, ya, dari beban tadi, jika sekiranya kita betul-betul melaksanakan dengan baik. Itulah dia pembahasan kita di kisah surat Al-Asri ini. Maka Syekh mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan surat ini bahwasanya setiap manusia berada dalam keadaan merugi, ya, meskipun banyak hartanya, banyak anaknya, banyak kayanya, itu merugi, ya. Namun Allah memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada orang yang memiliki 4 sifat. Yang pertama al-iman, beriman kepada Allah, ya, meliputi setiap jalan yang akan mendekatkan dirinya kepada Allah. Yang kedua adalah beramal saleh. Amal saleh meliputi setiap perkataan, setiap perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah, yang dilakukan dengan keikhlasan dan mengikuti Nabi. Jadi amal saleh itu berupa perkataan yang kita ucapkan, mungkin zikir, mungkin baca Quran, kata-kata yang baik, atau perbuatan yang kita lakukan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun ada 2 syarat amal saleh itu bisa dikatakan amal saleh. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas itu tulus. Yang kedua mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi. 2 syarat amal saleh. Pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atul rasul, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikhlas saja namun tidak mutaba'ah juga tidak terima. Sesuai sunnah iya, tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Diterimanya kapan? Menggabung antara ikhlas dan mutaba'ah. Maka insyaallah masalah kita akan terima. Kemudian saling mewasiatkan dengan kebenaran, ya, untuk melakukan kebaikan dan menyanjurkan dan memotivasi. Ini kita katakan tadi, mengajak orang untuk berbuat baik. Ini tugas kita. Jangan kita kalau bertemu dengan orang, cerita-ceritanya dengan saudara kita, teman kita, ceritanya banyak cerita yang tidak bermanfaat. Bagus cerita kita itu cerita tentang ilmu, ya, cerita tentang ibadah, cerita tentang memperbaiki diri kita. Para salaf, mereka ketika bertemu sama mereka selalu menganjurkan najlis bina sa'atan, ya, duduklah kita sejenak untuk hadir di majelis ilmu ini, atau membicarakan tentang ilmu. Kemudian yang keempat, saling mewasiatkan dengan kesabaran, ya, di mana dalam melakukan amal saleh tadi pasti ada ujiannya, meninggalkan yang haram pasti ada ujiannya, beban-beban yang kita pikul, musibah-musibah yang kita dapatkan, maka butuh kesabaran. Inilah yang bisa saya sampaikan pembahasan kita pada kesempatan ini. Maka insyaallah kita akan lanjutkan pada bulan yang akan datang. Sedikit lagi, Imam Bukhari mengatakan, ya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, begitu pentingnya ilmu, maka Imam Bukhari membuat satu bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu sebelum berkata dan beramal. Jadi apabila kita ingin mengamalkan ajaran agama ini, apa yang kita lakukan dahulu? Mengilmuinya. Kita salat, wajib tahu kita tentang semua persoalan salat. Kita puasa, kita berdagang, wajib kita tahu tentang ilmu dagang. Ilmu dagang itu bukan berhitung saja, ilmu tentang kehalalannya dan keharamannya. Bahkan, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjabat khalifah, beliau pergi ke pasar-pasar mencek pedagang yang tidak tahu halal dan haram. Yang tidak tahu dengan halal dan haram dikeluarkan dari pasar, tidak boleh mengalih dah.
belajar ilmu tentang muamalah dulu. Masya-Allah. Kalau itu diterapkan kini, bah kira-kira. Tidak ada orang yang menggalih. Maka perlu kita mengilmuinya. Kenapa demikian? Karena banyak persoalan-persoalan yang kita dapatkan, yang kita ingin melakukannya rupanya berseberangan dengan syariat. Seperti meninggikan harga barang yang berlebihan, ya, atau meninggikan harga barang kepada orang yang tidak tahu harga. Tahu orang kau dari kampung, tidak tahu harga barang, ditangkap tinggi-tinggi harganya. Ini sudah salah. Nampak pula orang itu pakai mobil rancak. Orang kaya semuanya diangkat harga tingginya. Ini tidak boleh. Oleh karena itu, ya, setiap persoalan wajib kita ilmui. Maka Imam Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari, ini yang terdepan baginya dalam bab itu, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Beliau membawakan dalil fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik. Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Fa'lam, ilmuilah, ketahuilah, berilmulah anda annahu la ilaha illallah. Bahwa sebelum ya seseorang mengatakan kalimat la ilaha illallah, dia ilmu la ilaha illallah itu terlebih dahulu. Wastaghfir li dzanbik, mengampunlah terhadap dosamu. Maka di sini saya mengatakan fabada'a bil ilmi qabla al-qaul wal amal. Dia memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Setiap gerakan kita, tindak tanduk kita, mulailah dengan ilmu. Fa insyaallah kita akan mulia, kita akan ditinggikan oleh Allah, ya. Rezeki kita akan dilimpah ruahkan oleh Allah ketika kita sudah berilmu. Kita berilmu bukan untuk mendikte orang. Tidak. Kita berilmu untuk apa? Untuk menyelamatkan diri kita dari kebodohan. Raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Ini tujuan untuk ilmu tadi. Mengangkat kebodohan diri kita dan kebodohan orang lain. Kebodohan diri kita dulu. Kita menuntut ilmu bukan untuk cari gelar. Kita menuntut ilmu bukan untuk menambah status sosial. Oh, rajinnya kini mengaji ya. Boleh dikatakan orang alim. Bukan. Kita tuntut ilmu adalah karena mengangkat kejahilan diri kita ini, kebodohan diri kita. Nah, banyak persoalan-persoalan agama ini yang tidak dibahas dan tidak dikaji. Kenapa? Karena kekurangan ilmu tadi. Ini kita kaji baru kitab kecil baru kan. Baru beberapa halaman kita kaji. Tapi biarlah kita mengaji sedikit-sedikit, namun ya bermanfaat, mudah kita amalkan. Sedikit, insyaallah besoknya kita amalkan. Karena para salaf dahulu, ya, mereka tidak menghafal Quran langsung. Ya. Ta'allamna al-ilma wal amal. Kami mempelajari ilmu dan amal. Kami hafal 10 ayat, kami amalkan. Kami hafal 10 ayat, kami amalkan. Artinya apa? Kita tidak dituntut harus hafal Quran, enggak. Tapi yang dituntut apa? Dituntut mengamalkan, memahami dan mengamalkan. Tidak harus kita hafal Quran. Hafal Quran saja tapi tidak mengamalkan agama, tidak ada artinya. Karena tujuan tertinggi dari Al-Quran itu apa? At-tadabbur. Mentadabbur Quran sehingga bisa paham, bisa mengamalkan. Itu tujuan tertinggi dari Al-Quran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat. Jika ada pertanyaan kita buka soal jawab. Silakan. Jika ada yang bertanya. Ya. Pertanyaan sangat bagus sekali. Assalamualaikum Ustaz. Apa arti dari syahadat aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, sedangkan kita tidak pernah bertemu dengan Allah, ya, dan kita tak pernah bertemu dengan Nabi, tapi kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Ini butuh ilmu memahaminya. Memahami agama jangan dengan bahasa Indonesia. Kalau bersaksi dalam bahasa Indonesia itu kan apa? Kesaksian mencaliak kan? Bahasa di sini kan bukan
syahadah. Syahadah itu tidaklah mesti kesaksian dengan mata. Syahadah itu artinya apa? Ikrar. Menetapkan. Ya. Mengakui. Asyhadu an la ilaha illallah. Al-i'tiraf. Syahadah di sini artinya apa? Bukan menyaksikan, melihat dengan mata, enggak. Tapi syahadah itu adalah al-i'tiraf, ya, bil qalbi, zahir bil qauli wa bil qalbi, mengakui dengan perkataan dan hati, zahiran wa batinan, zahir dan batin, bi annallaha la wallahu, ya, mustahiqqu bil ibadah. Bahwasanya Allah itu adalah ilah yang berhak untuk diibadahi. Bukan bersaksi itu artinya melihat. Bahwa nanti orang-orang yang tidak betul, yang mereka itu tidak mempelajari agama dengan benar, dilemahkan imannya. Mungkin bertanya kawak, ya, awak kan bersyahadat kepada Allah. Syahadat itu kan menyaksikan. Kapan Bapak melihat Allah? Kan ada kan? Berarti kesaksian tidak benar. Padahal makna syahadat itu bukan melihat, karena Allah tidak akan mungkin kita lihat di dunia ini. Ijma' sepakat para ulama bahwa orang-orang mukmin tidak melihat wajah Allah di dunia ini. Tapi di akhirat melihat wajah Allah, kenikmatan yang besar. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi Bapak Ibu, kalimat syahadat di sini bukan artinya kesaksian menurut bahasa Indonesia. Dia awak memahami agama, jangan memahami agama kok menurut bahasa Indonesia. Ya, tapi mengembalikan ke dalam makna dan tafsiran ke dalam bahasa Arab. Sama dengan ad-din nasihat, agama itu nasihat. Liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li ammatil muslimin wa ammatihim. Kalau kita pahami nasihat, makna nasihat tadi adalah untuk Allah, untuk Rasulnya, menggawat nanti. Berarti Allah itu butuh nasihat. Maknanya bukan untuk Allah. Nasihat itu milik Allah. Ya. Kemudian ditafsirkan nasihat untuk Allah itu beriman kepadanya, mentauhidkannya, menjauhi syirik. Balik kita kepada makna syahadat tadi. Syahadat itu bukan maknanya bersaksi sebagaimana bahasa Indonesia yang kita akui. Tapi makna syahadat itu apa? Mengakui, pengakuan. Ya, contoh awak kini kan tamat awak sekolah atau kuliah. Kan jaga syahadat dulu namanya. Kan tidak mesti orang tadi melihat awak bersekolah. Tapi kalau lah ada karateh satu kertas yang menunjukkan bahwa ini adalah syahadatnya, kertas itu adalah syahadatnya, berarti sudah diakui dia tamat. Walaupun kita tidak mencaliaknya beraja. Bila kita mencaliaknya beraja, kan enggak. Tapi dengan adanya kertas ini cukup sebagai saksi bahwa dia menunjukkan tamat di tangan kepala sekolah atau departemen pendidikan atau yang berkaitan. Jadi makna saksi tadi bukan menyaksikan dengan mata kita, karena Allah tidak bisa kita lihat. Tapi makna kesaksian itu apa? Al-iqrar, menetapkan, mengakui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Demikian juga Nabi Muhammad, makna kesaksian kepada Nabi apa? Syahadatul Rasul, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Pengakuan itu dari mana munculnya? Dari hati, dari mulut dan hati. Mulut mengatakan, hati mengakui. Antara mulut dan hati harus sejalan. Kalau tidak sejalan, munafiknya. Itu maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bahwa nanti ada orang mengaji-ngaji seperti ini untuk melemahkan awak dan untuk merusak pemikiran. Kalau lah ada ilmu awak medina sampai tadi, insyaallah kita bisa bantahnya. Kalau tidak ada ilmu, ayo lah coba. Ayo tuh. Akhirnya terbawa oleh pemahaman sesat atau menyimpang.
Sama dengan pemahaman syahadatain. Awak orang Islam ya, bila awak mengucapkan syahadat. Akhirnya kita digiring untuk memahami pemikiran mereka. Kalau tidak ada ilmu, taklah ya Allah. Kalau begitu, ingin disyahadatkan. Kalau ingin ikut kami. Padahal setiap Muslim, apabila bapaknya Islam, ibunya Islam, maka anak dengan seni ikut Islam, ikut agama orang tua tidak perlu disyahadatkan lagi. Tapi karena ilmu agama wak nak do, akhirnya orang pemaham yang batin mengajak, kalau begitu awak Islam lain, dia mau masuk Islam, lain pak. Akhirnya syahadatkan dia gurunya. Itu ada nama aliran syahadatain. Ada di Kota Padang itu ada. Apa hukumnya beli barang online diskon? Natal. Jazakallah khairan. Kalau diskonnya karena Natal, tidak usah dibeli. Karena sudah ada tujuannya. Tapi kalau diskonnya karena dia sudah biasa melakukan diskon akhir tahun, itu habis tahun, maka tidak ada masalah. Diskon akhir tahun ya. Nah, dia kan tutup buku ini. Dan itu biasa lakukan. Tapi kalau diskon karena Natal, berarti ada kaitan dengan ibadah seorang. Tidak usah kita beli. Ini nak diskon benar, awak kemakannya. Tapi kalau diskon akhir tahun, orang biasa kan menghitung laba rugi kan akhir tahun biasa. Tapi kalau diskonnya itu nyembunyian karena Natal, ya, maka dalam hal ini, ya, untuk menyelamatkan dari subhat, ya tidak salah. Ya, bisa kita lakukan. Karena berkait dengan ibadah. Kalau akhir tahun ini karena memang kebiasaan orang untuk menghitung laba ruginya akhir tahun. Itu biasa. Agar barangnya itu dia terjual semuanya, kemudian nanti di awal tahun dia baru buka perhitungan baru lagi, maka ini tidak mengapa. Jadi jual beli itu kan tergantung juga niat dan ilahnya. Halal haram itu juga terkait dengan apa sebabnya. Memang hukum jual beli itu adalah halal. Tapi apabila terkait dengan motivasi itu membelinya atau menjualnya karena suatu yang diharamkan, maka dia juga hukumnya juga mengikut kepada itu. Minimal ada subhatnya di situ. Ya. Tapi kalau kita diskon rangka Idul Fitri, boleh enggak? Boleh. Karena Idul Fitri hari raya kita. Diskon hari Waisak umpamanya kan. Nah, itu tidak. Karena terkait dengan agama mereka. Wallahu alam bissawab. Jadi hukum beli barang online diskon dengan sebab itu agama lain Natal, maka jelas ini untuk menyelamatkan agama kita, tidak usah kita lakukan itu. Karena akan memperkuat agama lain. Akan bangga. Sebenarnya yang menyebabkan agama lain itu ya pemahaman mereka itu menyebar karena gara-gara orang Islam lah. Ya, kenapa tahun baru itu semakin marak? Siapa yang meramaikannya? Orang Islam. Awak aja punya keraja sebenarnya. Kenapa ya hari Natal segala macam itu semakin marak? Karena kita. Tuan yang jawab. Tahun baru segala macam di rumah saja. Pasti akan ada. Tapi kita sudah terpropaganda dengan ya iklan-iklan slogan-slogan yang membangkitkan girah atau semangat kita yang akhirnya terbawa karena tidak ada ilmu. Ya, ilmu jo yang menyebabkan kita binasa itu karena kejahilan kita, kebodohan kita. Oleh karena itu, agama lain itu bangga dengan orang Islam ini. Karena kita orang Islam sudah ikut mempromosikan keyakinan mereka. Senangnya. Ya. So ketika saya pernah baca artikel orang-orang Hindu berterima kasih kepada orang Islam. Apa terima kasihnya? Orang Islam sudah melestarikan agamanya. Ya. Keyakinan-keyakinannya seperti mana Johari
ya, sampai balik hari kematian itu agama Hindu. Kemudian ketika mayat di atas keranda menyuruh di bawah keranda mayat, kemudian berdoa pakai kemenyan, ya, kita terima kasih kepada umat Islam, ya. Nah, wajib melestarikan agama lain. Agama kita nak kita laksanakan. Apa yang diajarkan agama kita nak kita laksanakan. Ini kenapa terjadi? Itulah ilmu juga. Ilmu tidak tersebar. Yang tersebar itu apa? Al-jahlu, kejahilan. Sunnah tidak tersebar. Kalau sunnah kau tidak tersebar, maka orang yang tersebar itu adalah kejahilan dan bid'ah. Oleh karena itu, sebarkan ilmu. Ya. Kita inilah yang hadir inilah nanti juga membantu menyebarkan kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Ya, membantu menyebarkan. Minimal yang kenal dakwah, kawan. Ini sebenarnya begini-begini, ya. Namun harus ada ilmu kita dulu. Namun kita harus sabar. Ya. Nah, jangan emosi pula, Pak. Kalau orang bantah apa yang kita katakan tadi, karena kita diajarkan sabar. Karena apa yang kita sampaikan itu tidak langsung bisa diterima oleh orang, butuh kesabaran. Nabi saja 23 tahun, bayangkan. Dakwah beliau 23 tahun. Merubah orang itu tidak bisa 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tapi penuh dengan kesabaran. Wallahu alam bissawab. Itu hadis-hadisnya katakan oleh Syekh Albani lemah, ya. Lemah. Maka dalam hal ini, ya, sebaiknya tidak kita lakukan. Hadisnya lemah. Sebagian ulama, ya, ada melakukan itu seperti dalam kitab Ibnu Qayyim juga, Tuhfatul Maulud, ya. Kenapa itu mereka lakukan? Ya, yang beralasan bahwasanya karena itu ada hadisnya, ya, kemudian ada hadis-hadis yang lain yang mendukung katanya, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tentu kita harus berlandaskan kepada hadis yang sahih, ya. Jika masyarakat kita melakukan, ya, mungkin yang terpenting bagi kita dulu memperbaiki akidah mereka dulu, perbaiki akidah mereka dari kesyirikan, ya. Kalau awak tahu, ya, kita tidak melakukan itu. Jadi persoalan itu juga terjadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah itu tadi. Namun yang kuat, yang rajihnya sebaiknya tidak dilakukan azan dan qamat tadi. Wallahu alam bissawab. Nah, tidak, kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi ilmu bagi kita semua, memberikan motivasi kita terus, ya, berjihad di atas ilmu, berjihad untuk mengamalkan ilmu, berjihad untuk mendakwahkan ilmu, berjihad untuk sabar dalam ilmu tadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.